Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang latihan fungsi statistik dan matematika di Microsoft Excel. Dan di sini saya akan menggunakan beberapa rumus Excel yang diantaranya adalah autofill series, sum, count atau kontak, min, max, average. Oke, di sini ada data penggajian PT Kode N di latihan 1. Untuk mengisi nomor ini kita mau menggunakan yaitu auto fill series. Di tunjangan ini kita akan menggunakan sum. Di potongan ini kita akan menggunakan rumus sum juga. Dan di gaji bersih ini juga kita akan menggunakan sum. Di jumlah karyawan ini kita akan menggunakan count atau kontak. Nanti di bagian ini saya akan menjelaskan perbedaan dari count dan kontak. Dan di gaji terkecil ini kita akan menggunakan min. Di gaji terbesar ini kita akan menggunakan rumus max, dan rata-rata ini kita akan menggunakan rumus average, dan di total gaji keseluruhan ini kita akan menggunakan sum. Oke, di yang pertama kita akan membuat number dengan rumus autofill series. Kita ketik dulu 1 dan kita tarik ke bawah. Dan di sini ada perintah, kita pilih yang fill series. Nah, kita boleh ke tengahkan. Di bagian tunjangan ini kita akan menggunakan yang namanya sum. Kita lihat dulu instruksi dari ini, tunjangan ini. Tunjangan adalah 20% dari gaji pokok. Berarti objeknya itu adalah gaji pokok. Kita menggunakan sum sama dengan sum. Diklik pada gaji pokok, objek yang kita pilih, dan dikali 20%. Berarti dari 1.000.000, 20% itu adalah 200.000. Oke, tinggal ditarik saja. Dan di potongan ini perintahnya adalah potongan adalah 5% dari gaji pokok. Berarti sama dengan sum, diklik pada gaji pokok dikali 5%. Oke, tinggal ditarik lagi. Dan di gaji bersih ini kita akan menjumlahkan antara gaji pokok dan tunjangan dan dipotong dengan potongan sama dengan sum. Diklik pada gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi potongan sama dengan berarti keseluruhan yang bernama Akang ini mendapatkan gaji bersih 1.150.000. Tinggal ditarik lagi. Oke, ini udah selesai. Di bagian jumlah karyawan ini kita akan menggunakan rumus count dan kontak. Nah, di sini kita akan menjelaskan fungsi count dan kontak. Count ini kita akan menggunakan untuk menjumlahkan karyawan dengan angka, dan rumus kontak adalah untuk menjumlahkan karyawan menggunakan huruf. Kita contohkan dengan kontak sama dengan
kontak dan pilih data yang akan dijumlahkan. 8 dan sama dengan count, dipilih yang angka sama 8. Jadi sama-sama untuk menghitung jumlah karyawan atau jumlah data yang kontak ini menggunakan huruf dan count ini menggunakan angka. Dan gaji terkecil kita menggunakan yang namanya rumus min, sama dengan min, pilih objek pada gaji bersih, enter. Di bagian gaji terbesar kita menggunakan yang namanya max, sama dengan max, pilih juga di bagian gaji bersih. Dan untuk di rata-rata kita menggunakan rumus average, sama dengan average, pilih di gaji bersih. Dan total ini kita menjumlahkan keseluruhan gaji bersih, sama dengan sum blok semua gaji bersih. Terus di latihan kedua kita akan menggunakan autofill series, rumus sum, rumus count atau konta, rumus min, rumus max, rumus average. Yang pertama kita kasih number 1, terus kita tarik ke bawah, kita pilih fill series. Untuk total nilai, perintahnya adalah total nilai per siswa, berarti kita akan mentotalkan nilai dari Buyung yang agama 9, bahasa 7, matematika 7, IPA 8, IPS 6, sama dengan sum, kita tarik dari nilai agama sampai nilai IPS, tinggal di kebawahkan, tarik ke bawah. Untuk nilai rata-rata kita menggunakan yang namanya average, sama dengan average, ambil nilai agama sampai nilai IPS, tinggal kita tarik ke bawah. Dah. Untuk jumlah siswa sama dengan yang tadi di latihan pertama itu, menggunakan rumus count dan konta, sama dengan konta, kita pilih data nama. Terus untuk rata-rata total nilai, berarti kita ambil ke total nilai, objeknya adalah total nilai, sama dengan average, kita blok semua total nilai. Untuk total nilai tertinggi, kita objeknya masih total nilai, menggunakan rumus max, sama dengan max, blok semua data total nilai. Untuk nilai terendah kita menggunakan min, sama dengan min, blok semua data nilai total nilai. Di latihan 3 ini kita akan menjumpai satu rumus, yaitu count if. Count if ini kita akan menggunakan di jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Count if ini adalah
untuk menghitung data dengan syarat atau kriteria tunggal, dan ini adalah syaratnya itu jumlah siswa yang hanya laki-laki saja, dan di bawahnya adalah jumlah siswa yang hanya dihitung perempuan saja. Oke, kita akan menghitung nilai akhir terlebih dahulu. Nah, di nilai akhir ini ada perintah yaitu 20% dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 ditambah 40% dari evaluasi dari nilai evaluasi. Caranya yaitu kita menggunakan rumus sum, sama dengan sum 20% dikali, kita ambil nilai 20% dari ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3 dikali ulangan 1 ditambah ulangan 2 ditambah ulangan 3 ditambah 40% dari nilai dikali nilai evaluasi, dan jadi nilainya yaitu 207. Tinggal kita tarik ke bawah. Untuk jumlah siswa kita menggunakan konta, yaitu sama dengan konta, kita pilih tabel nama siswa, dan jumlah siswa laki-laki kita menggunakan count if dengan syarat kriterianya yaitu laki-laki, sama dengan if kita pilih tabel jenis kelamin, maka itu menggunakan titik koma. Nah, untuk menuliskan huruf kita harus menggunakan kutip 2, yaitu L kutip 2 lagi, dan enter, ada 4. Nah, untuk menjumlahkan siswa perempuan sama, yaitu sama dengan if tabel jenis kelamin, kita pilih, maka yang kita akan cari yaitu jenis kelamin perempuan, maka atau titik 2 P kutip 2 lagi, di enter. Nilai akhir terbesar berarti kita menggunakan rumus max, yaitu sama dengan max, kita pilih nilai akhirnya, berarti tabel nilai akhir. Untuk nilai terkecil kita menggunakan rumus min, sama dengan min masih di tabel nilai akhir. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average, kita menggunakan data dari tabel nilai akhir. Baik, di latihan 3 ini sudah selesai. Kita ke latihan keempat. Di latihan keempat ini sama halnya di latihan ketiga, yaitu menggunakan rumus sum,
count atau konta, min, max, average, dan count if. Kita menjumlahkan tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kesehatan, pajak, dan total gaji. Untuk tunjangan anak, kita akan menggunakan tabel atau data gaji pokok, yang dimana tunjangan anak ini mendapatkan 3% dari gaji pokok. Caranya yaitu sama dengan sum 3% dikali gaji pokok di enter, berarti 90.000. Kita langsung tarik saja. Untuk tunjangan istri hanya mendapatkan 2% dari gaji pokok, sama dengan sum 2% dikali gaji pokok. Kita tarik lagi ke bawah. Untuk tunjangan kesehatan mendapatkan 7,5% dari gaji pokok, sama dengan sum 7,5% dikali gaji pokok. Dan untuk pajak yaitu 2,5% dari gaji pokok, sama dengan 2,5% dikali gaji pokok. Kita turunkan dulu, kita tarik ke bawah supaya terisi. Oke. Dan total gaji, berarti kalau total gaji yaitu gaji pokok ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan kesehatan, dikurangi pajak, ya, sama dengan sum gaji pokok ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan istri, ditambah tunjangan kesehatan, dikurangi pajak, di enter. Kita kebawahkan supaya terisi. Nah, untuk nilai keseluruhan kita untuk nilai keseluruhan kita menjumlahkan gaji pokok dari atas sampai bawah, sama dengan sum. Kita tarik saja dari atas ke bawah, sama tunjangan anak juga sama dengan sum sama dengan sum sama dengan sum. Nah, jika ada pagar-pagar kayak seperti ini, kalian bisa mengklik double di di kolomnya, kolom H, terus sama dengan sum dan di sini pun sama dengan sum jumlah dari total gaji. Oke, untuk total gaji terbesar berarti menggunakan max, sama dengan max menggunakan gaji terbesar, berarti kita ambil di total gaji.
P yang paling besar itu 5.500.000. Untuk nilai terkecil menggunakan rumus min, sama dengan min, kita tarik lagi data yang ada di total gaji. Untuk nilai atau total gaji rata-rata, kita menggunakan rumus average, sama dengan average menggunakan data total nilai gaji. Dan untuk jumlah pegawai menggunakan count, sama dengan count. Ambil di tabel atau data nilai pegawai. Dan untuk jumlah pegawai dengan kriteria laki-laki, kita menggunakan count if, sama dengan if kita ambil di jenis kelamin, kita pilih kriteria, maka kriterianya yaitu laki-laki. Dan untuk jumlah pegawai perempuan, sama menggunakan rumus count if, sama dengan count if, kita pilih data pada tabel jenis kelamin, maka yang kita ambil yaitu perempuan dengan inisial P. Oke, untuk data yang belum kita kasih rupiah, maka kita blok terlebih dahulu data yang akan kita kasih nominal rupiah, yaitu dengan cara klik pilih yang namanya accounting number format. Kita pilih rupiah. Jika ada pagar-pagar seperti ini, jangan kaget, tinggal klik di kolomnya saja. Untuk di bawahnya sama berarti sampai sini. Nah, di latihan keempat ini kita selesai. Kita ke latihan kelima.